kalau menurut saya ketika disabet sekalipun, disabet sekali untuk menjatuhkan goloknya dia itu proporsional. Unless kalau udah disabet, goloknya jatuh, masih disabetin beratus kali lagi kan, sampai dibacok-bacokin, nah itu kan nggak proporsional. Jadi ada yang kayak ngomong kayak, udah kita begal aja karena dilindungi oleh hukum gitu. Iya. Ya itu sebenarnya ironis juga sih gitu. Ya. Saya juga mungkin itu ada kegagalan negara ya, dalam artian ini kan ada kasus ini dibegal. Saya sebenarnya simple ya. Jadi gini, kita harus membiasakan yang benar gitu, bukan membenarkan yang biasa ya. Apalagi kalau pembenaran itu dibuat atas dasar trial by the press, trial by public gitu loh. Jangan sampai ada opini publik akhirnya menghentikan proses hukum. Terus ini bisa jadi pembelajaran menarik ya, pembelajaran menarik, dan seharusnya ini tidak sekonyong-konyong dihentikan begitu saja ya. Itu saja seharusnya pemerintah tidak ditekan oleh masyarakat, tetapi bisa memberikan edukasi. Pemerintah dalam arti ini Polri ya? Polri khususnya. Polri bisa memberikan edukasi hukum kepada masyarakat bahwa ini seharusnya dalam kasus serupa masyarakat melakukan apa nih? Itu melakukan apa dan pembelaan terpaksa itu terjadi karena apa? Dicerahkan oleh Polri gitu. Oke, kembali lagi ke channel The Brick Talk. Hari ini gua mau bahas mengenai beberapa hari yang lalu viral masalah perkara pembegal yang gagal melakukan pembegalan, malah korban melakukan perlawanan, dan pembegal dalam tanda kutip berhasil dilawan dengan perlawanan, sehingga yang melakukan pembegalan tersebut terbunuh dalam tanda kutip ya. Terbunuhnya bukan dalam keadaan terpaksa, mungkin karena ada perkelahian di situ menjadi si pembegalnya menjadi terbunuh. Nah, hari ini gue membahas itu bersama Mas Nasyad, salah satu lawyer juga, dan lawyer yang sebenarnya konsen juga di hukum pidana karena ini masalahnya masalah hukum pidana. Mas Nasyad, gimana kabarnya? Halo, baik Bang. Apa kabar? Sukses ya Mas, jalan terus ya, LBH jalan terus. Saya lihat kemarin perkara baru bebas ya, kliennya. Lepas atau bebas ya Mas ya? Betul, bebas. Bebas, bebas ya, bukan lepas ya? Bebas murni. Bebas. Bebas murni. Berarti memang nggak ada pidananya sebenarnya, bukan pidana. Betul. Ya Mas ya? Okay. Iya. Mas, hari ini kita mau bahas nih Mas. Kemarin kan kita udah baca di berita-berita kan, di NTB itu, kalau nggak salah di NTB ya, di NTB ada 4 orang pembegal melakukan pembegalan, malah yang ngebegal mati terbunuh ya, 2 orang sekaligus. 4 lawan 1, 2-nya mati, 2-nya mungkin kabur ya. Nah, yang jadi masalah kan sebenarnya korban yang melakukan pembunuhan dalam tanda kutip, bukan disengaja, bukan atas kehendak dia, dan bukan juga direncanakan. Yang pasti kenapa dijadiin pidana ya, walaupun terakhir Mahfud MD selaku Menko Polhukam bereaksi, publik bereaksi, sehingga polisi mendapat tekanan dalam tanda kutip ya, terus melakukan pembegalan. Nah, dari sudut pandang Mas selaku lawyer, praktisi ya, praktisi hukum, bagaimana nih menurut Mas? Oke, baik. Ini ada beberapa hal yang perlu dicerahkan ya ke masyarakat dan publik. Tapi sebelum kita masuk ke sana, bahwa saya pengen rangin bahwa kita masyarakat ini hidup kan berdamping-dampingan ya. Berdamping-dampingan, kita bukan di pulau yang hidup sendiri, sehingga harus ada hukum yang mengatur. Sehingga ketika ada konflik di antara manusia, ini jadi ada keteraturan nih karena ada hukum. Nah, ada banyak hukum yang mengatur, salah satunya hukum pidana. Gitu. Nah, hukum pidana ini sudah ada aturannya di KUHP dan hukum acaranya di KUHAP. Begitu. Terkait kasus ini, berarti kan elemen yang paling penting untuk dibahas sebenarnya si korban tadi yang akhirnya melakukan perlawanan, ini melakukan pembelaan diri atau tidak sih? Itu kan sebenarnya. Nah, pembelaan diri atau tidak. Nah, kalau dalam konteks KUHP, pembelaan diri itu bahasanya nutweer ya, kalau dalam Belanda. Nutweer itu diatur di pasal 49 KUHP, itu nutweer bahasa Belanda, tapi bahasa Indonesia kalau diterjemahkan pembelaan terpaksa. Nah, yang patut disadari masyarakat, pembelaan terpaksa ini diatur hanya general aja nih di KUHP. KUHP diatur general, tapi nanti ada aturan-aturan ya, aturan-aturan tidak tertulisnya, yaitu asas-asas hukum pidana yang mensyaratkan sebenarnya pembelaan terpaksa itu bisa terjadi karena apa sih?
Nah, dalam konteks asas hukum pidana, syarat untuk dapat dikatakan seseorang melakukan pembelaan terpaksa itu ada 4 syaratnya. Syarat pertama itu ada serangan ya, ada serangan yang seketika. Ada serangan yang seketika ditujukan kepada bisa hartanya dia, hartanya dia, harta orang lain, bisa ke nyawanya dia atau tubuhnya dia. Fisiknya dia ya? Iya. Betul, fisiknya dia. Itu syarat yang pertama. Nah, syarat yang kedua, serangan yang seketika tadi itu bersifat melawan hukum. Nah, sebenarnya kalau dari berkacamata di kasus begal tadi, saya nggak tahu fakta sebenarnya ya. Ya, kita nggak usah ngomong fakta, Mas. Kita lihatnya dari kacamata hukum, praktisi hukum dan teori hukumnya aja. Tapi katakanlah kalau memang ternyata ada sekonyong-konyong dia disabetkan golok, nah itu terpenuhi tuh. Yes. Golok atau senjata lain, nah itu terpenuhi, ada elemen ke-1, elemen kedua. Tetapi ada elemen ketiga sama elemen keempat yang harus diketahui oleh masyarakat. Yaitu syarat ketiganya itu pembelaan terpaksa ini merupakan suatu keharusan. Atau kalau bahasa lainnya asas subsidiaritas yang nggak ada upaya lain yang bisa dilakukan. Misal ternyata dia nggak bisa melarikan diri. Nah, nggak bisa melarikan diri, nah berarti harus dilakukan itu untuk nyawanya dia supaya bisa tetap bertahan nih, nyawanya dia atau hartanya dia tetap bertahan. Nah, terus yang terakhir, syarat yang terakhir itu harus ada keseimbangan antara serangan dengan pembelaan yang dilakukan. Semisal dia hanya menodongkan golok ya, menodongkan golok aja. Menodongkan goloknya juga jauh, katakanlah jaraknya 50 cm. Serahkan harta Anda. Tapi dia masih bisa melarikan diri. Tapi dia nggak menempuh itu, dia malah sengaja berhenti dan menodongkan pistol dan ditembak. Nah, itu nggak seimbang. Atau ngelawan pakai golok juga gimana, Mas? Tadi kalau dalam prinsip hukum pidana, nah ini makanya kalau dia bisa melarikan diri, ya harus melarikan diri. Nah, tapi kalau tadi menarik ya, kalau bawa golok juga gimana? Nah, ada aturan lain. Ada aturan lain di KUHP, bukan KUHP, ada peraturan undang-undang darurat yang membatasi kepemilikan senjata tajam dan senjata api. Nah, pertanyaannya dia bawa senjata tajam itu tadi punya izin nggak? Gitu kan? Kalau dia bawa di jalanan, let's say dia punya izin lah, katakan dia punya izin, dia balas gitu, balas dengan golok juga. Ditodongin golok, dia nodongin balik. Lu jangan ngancem gua bawa senjata tajam, gua bisa membela diri gua. Nah, itu kan proporsional. Begitu. Kalaupun kalau menurut saya ketika disabet sekali untuk menjatuhkan goloknya dia itu proporsional. Unless kalau udah disabet goloknya jatuh masih disabetin beratus kali lagi kan sampai dibacok-bacokin, nah itu kan nggak proporsional. Begitu. Jadi saya ingin menegaskan ke masyarakat kalau bisa cermati dulu ya. Tadi elemen pembelaan terpaksa itu terpenuhi nggak ketika ingin melawan ya, ingin menyerang gitu. Itu dulu. Mungkin daripada saya panjang lebar, saya kembalikan dulu ke mungkin yang jadi pertanyaan kalau syarat 1, 2 oke, Mas. Mungkin kalau saya ngelihat dari ini kan kita berasumsi dari berita aja ya. Kita nggak ngelihat fakta BAP dan lain-lain ya. Kalau syarat 1, 2 sudah terpenuhi. Nah, syarat yang ketiga yang menjadi pertanyaan mungkin, Mas. Syarat ketiga itu apakah tadi kan kalau dia ditodong, apakah dia bisa berlari, masih bisa untuk melarikan diri ke tempat lain ya, atau tidak? Itu kan yang menjadi pertanyaan, Mas. Betul. Itu dia sebenarnya. Ini saya rada meloncat sedikit ya. Iya. Ini pentingnya unsur pembuktian itu. Jadi makanya sebenarnya ketika seseorang melakukan pembelaan terpaksa, menurut saya pribadi, dia memang harus diperiksa di kepolisian. Diperiksa di kepolisian, dilakukan penyidikan karena memang ini ada alasan penghapus pidana, elemennya ada 4, harus kumulatif semua tadi kan. Kumulatif semua harus dibuktikan, yang bisa membuktikan siapa? Ya penegak hukum yang bisa membuktikan. Penyidik kepolisian ya, Mas? Ya, penyidik. Nah, tapi spesifik lagi kalau dalam hukum pidana, sebenarnya alasan penghapus pidana itu tidak boleh menghapus penyidikan ataupun penuntutan. Ini harus dibawa sampai ke persidangan. Harus dibawa sampai ke persidangan supaya orang-orang tahu gitu. Orang-orang tahu ini terbuka prosesnya. Jadi dinilai ada hakim yang menentukan, oh ternyata ini bukan alasan penghapus pidana atau ini alasan penghapus pidana. Gitu. Soalnya ada ada asas di dalam hukum bahwa memang kejahatan ini harus diadili sehingga menjadi pembelajaran bagi orang lain. Ini nggak boleh dilakukan loh. Kalau ini ternyata tidak boleh dilakukan, tapi ternyata ada alasan penghapus pidana, orang-orang jadi tahu.
Gitu. Nah, sekarang yang jadi menarik kan polisi kan akhirnya menghentikan ya karena ada tekanan ya. Sebenarnya Kanan, ya. yang saya baca Prof. Mahfud MD ini menghentikan ini bukan sekali ya. Dulu banget ada pernah pembegalan di Bekasi itu dihentikan juga karena Prof. Mahfud MD. Yes. Kalau saya pribadi nggak sepakat. Ya. Nggak sepakat karena alasan penghentian penyidikan yang diatur di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sudah limitatif, hanya 3. Pertama, tidak cukup bukti. Kedua, ini bukan perbuatan pidana. Ketiga, penghentian demi hukum. Nah, penghentian demi hukum ini udah dibatasi di KUHP hanya ketika meninggal, daluarsa kasusnya. Jadi tidak ada penghentian penyidikan karena adanya alasan penghapus pidana. Itu di KUHP nggak ada. Tapi kan kalau nggak salah kepolisian menghentikannya itu berdasarkan Perkapolri. Perkapolri mengenai manajemen tindak pidana. Ya. Penanganan perkara pidana ya, Mas? Yes, manajemen penyidikan penanganan perkara tindak pidana. Nah, ya menurut saya peraturan yang dibuat Perkapolri ini nggak boleh bertentangan dengan undang-undang. Ya, begitu. Itu pendapat saya. Ya, aturan mainnya kan harusnya pakai KUHP. Saya juga sebenarnya sependapat juga. Tapi kan ini kan masyarakat. Kalau masyarakat kan ini di luar ini ya, di luar konteks hukumnya. Kalau masyarakat melihat kan loh, ini kan kita penyelamatan. Sebenarnya kan kalau ingin konteksnya ini dipidana atau enggak, memang saya sepakat Mas, harus diuji oleh hakim ya, hakim yang akan melihat, menilai, mempertimbangkan dan memutuskan ya. Malah ini karena mendapatkan tekanan dalam tanda kutip ya, quote and quote, dalam mendapatkan tekanan dari masyarakat dan dari pemerintah pusat juga, terutama Prof. Mahfud MD, perkara ini menjadi dihentikan. Sebenarnya kalau perkara ini dilanjutkan, kan bisa aja dilanjutkan tanpa penahanan sebenarnya Mas ya. Betul. Walaupun syarat penahanannya udah terpenuhi pasal 21-nya, ancaman hukuman pidananya pasti jelas di atas 21. Itu kan kewenangan penyidik juga mau menahan atau enggak sebenarnya. Betul. Nah, ini sekarang saya masuk ke bagian baru nih. Tadi kan saya bahas bagian hukum yang seharusnya ya, atau bahasa kerennya atau bahasa hukumnya itu jus constitutum yang hukum yang seharusnya, itu hukum positif. Nah, saya sepakat juga tadi ada namanya jus constituendum kan. Kita diskusi nggak seru kalau cuma bahas hukumnya seharusnya gimana. Saya benar-benar paham juga ada keresahan di masyarakat. Itu ini gimana sih? Malah banyak dijadiin meme, Mas. Betul, banyak itu. Jadi ada yang kayak ngomong kayak, udah kita begal aja karena dilindungi oleh hukum gitu. Iya. Ya itu sebenarnya ironis juga sih gitu. Saya juga mungkin itu ada kegagalan negara ya, dalam artian ini kan ada kasus ini dibegal. Kegagalan negara ada 2. Kalau motif pembegalan gara-gara ekonomi, berarti kan sebenarnya negara gagal memberikan apa ya? Taraf hidup masyarakatnya. Sampai akhirnya melakukan pembegalan. Itu kegagalan. Dan kegagalan keduanya gagal memberikan rasa aman dan nyaman warga negara gitu. Itu kan tugas Polri sebenarnya kalau rasa aman ya di masyarakat. Betul. Keamanan ya, Kamtipmas. Betul. Nah, akhirnya itu juga mungkin jadi istilahnya di dalam otak saya tadi ngomong harusnya sih seperti itu hukumnya, tetapi tentu di dalam nurani saya ada kayak terusik juga, ini kok juga diteruskan ya gitu, tentu ada kan gitu. Jadi kalau boleh saran sih gini, hukum ini kan suatu sistem ya. Jadi kalau di sini Mas Abangda di sini berpergian keluar, tentu harus matching dong dari atas sampai bawah. Nggak mungkin Abangda di sini pakai baju rapi dari atas sampai bawah, tapi dari atasnya, tapi bawahnya nanti pakai celana renang, nggak mungkin kan? Gitu. Ada sesuatu yang nggak rapih nanti. Nah, dalam konteks hukum juga sama gitu. Jadi menurut saya kalau memang nanti pengen ada isu seperti ini ya, tolong digolkan RUU KUHP dan RUU KUHP yang bisa membuat adanya ada penghentiannya perkara karena alasan penghentian penyidikan tadi. Jadi biar seragam. Itu menurut saya. Jadi nggak bisa dihentikan tanpa ada alas undang-undangnya ya, ada alas hukumnya. Hanya berdasarkan kepada Perkap Kapolri ya. Tapi perlu diketahui juga oleh masyarakat, Perkap Kapolri itu tidak masuk di dalam urutan peraturan perundang-undangan ya. Masuk sih. Kan kalau di pasal di Kapolrinya ya. Itu kan ada peraturan lain kan? Peraturan lain. Nah, itu sebenarnya masuk. Cuman ya tingkat peraturan pelaksana lah Mas ya.
Betul, hierarkinya udah rendah banget. Maka ya, itu Iya. sebenarnya kalau saya sih sebenarnya kayak peraturan menteri, Mas, peraturan Kapolri ya, itu kan setingkat lah ya. Itu sebenarnya cuma petunjuk pelaksana, petunjuk teknis saja, joklak Betul, juknis betul, saja. Tapi kan nggak boleh betul, bertentangan, bukan peraturan yang nggak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. betul, betul, betul. Sebenarnya kalau kayak semoga nanti ya RUU KUHP itu bisa mengakomodir adanya mungkin semacam ada hakim komisaris ya. Kalau Ya. di luar negeri itu kan di beberapa negara bagian di Amerika Serikat ketika ada Negara-negara common law lah ya, Mas. betul. Nah, ketika di sistem sana ya, di sistem common law itu ada tuh nanti namanya pemeriksaan pendahuluan, diperiksaannya oke, nanti mau pleadingnya apa nih si terdakwa? Not guilty, Your Honor. Alasannya apa? Self defense. Nah, ketika ada self defense itu bisa nanti tadi yang Abang udah sempat bilang, ya udah nggak usah ditahan. Terus saya emang ini dilematis ketika ini diterus. Praktiknya 99% pasti ditahan. Ya. Karena syarat penahanannya pasti udah terpenuhi itu menurut polisi. Betul. Syarat objektifnya aja di atas 5 tahun udah terpenuhi, udah pasti jelas itu udah terpenuhi. Betul. Nah, kalau di luar negeri itu kan bisa diargumentasikan kan ini nggak memenuhi syarat subjektif. Ini nggak pernah ada prior record sebelumnya, nggak pernah ada catatan pidana. Ini nggak punya resiko terhadap masyarakat lah dan lainnya itu dibuktikan oleh pengacaranya sudah. Nanti hakimnya men-set bail ya, men-set jaminan, oke, boleh gitu, boleh ditangguhkan penahanannya gitu ya. Dan bahkan di negara bagian mungkin ada yang bisa ada mosi diajukan sehingga dihentikan penyidikannya atau proses hukumnya itu di hakim komisaris tadi sehingga bisa stop tuh gitu, tapi jelas terbuka gitu loh, masyarakat ngelihat di pengadilan itu ternyata terbuka sistemnya. Kan permasalahan sekarang penyidikan itu emang nggak bisa terbuka kan karena berbagai alasan. Saya sepakat bahwa penyidikan nggak boleh terbuka, oleh karena itu jangan dihentikan perkara di penyidikan ya karena adanya alasan penghapus pidana gitu. Alasan pemaafnya ya. Sebenarnya saya dalam konteks nurani saya sepakat kalau ada alasan penghapus pidana karena begal atau sesuatu yang kejahatan yang memang sifatnya tanda kutip serius gitu. Harusnya ini jangan diproses, tetapi untuk sistem hukum yang sekarang belum mumpuni untuk mengakomodir itu. Kalau bisa memang pemerintah udah seriusin, orang begal itu bukan cuma sekali kok, begal berkali-kali, seriuskan ya, dorong tadi direvisi KUHP-nya, KUHP maupun KUHP. Nah, jadi supaya bisa lebih clean and clear. Jadi yang kalau saya tangkap lebih bagus yang memutuskan itu untuk menghentikan adalah lembaga yudikatifnya, Mas ya. Betul. Bukan eksekutif ya. Polisi kan eksekutif. Jadi lebih baik dari lembaga yudikatif. Mungkin semacam sistem tadi yang Mas Nasat bilang pemeriksaan pendahuluan itu kan udah lembaga ranahnya yudikatif sebenarnya kan. Betul. Jadi eksekutif yang menjalankan perintah undang-undang aja. Mau itu ada alasan pemaaf atau pembenar, ya jalanin aja. Nanti yang memutuskan jurinya kan yudikatif sebenarnya. Betul. Mungkin di RUU KUHP udah masuk belum, Mas ya? Belum tuh. Tertunda sekian puluh tahun sampai sekarang. Sebenarnya kalau kita mau ngikutin sistemnya yang baik itu kan harusnya pidana material dulu ya. KUHP dulu yang disahkan, baru hukum acaranya. Nah, hukum acara belum disahkan. Hukum acaranya kan udah buatan Indonesia, Mas. Betul. Hukum materialnya justru yang itu kan dibalik. Hukum acaranya udah dibuat dulu, materialnya yang nggak sampai sekarang isunya nggak selesai-selesai. Betul. Udah 30 tahun dirancang tapi nggak selesai-selesai, berapa kali perubahan tetap nggak selesai-selesai. Ya kita berharap kalau yang RKUHP saya juga berharap, Mas. Kita meninggalkan RKUHP lama. Saya termasuk pendukung cepat RKUHP untuk cepat-cepat disahkan, walaupun dengan ada baik dan buruknya juga di dalam RKUHP ya, menjadi perdebatan. Tapi setidak-tidaknya RKUHP itu adalah benar-benar buatan bangsa Indonesia. Ya kan kalau RKUHP kan ciptaan Belanda yang diciptakan untuk zaman penjajahan sebenarnya. Betul. Ada beberapa pasal juga yang udah nggak relevan lagi dan pasalnya menjadi karet. Betul. Sampai sekarang pun masih dipergunakan sebenarnya. Betul. Sepakat. Saya sepakat. Mas, next Mas. Yang kita kembali lagi ke kasus ini. Kalau harapan Mas Nasat ke depannya gimana nih Mas? Dari perkara ini kan ini sebenarnya akan terulang lagi Mas. Yang seperti Mas Nasat bilang kan sebenarnya awalnya kan di Bekasi juga udah pernah ada. Mahfud MD juga ada secara
dalam tanda kutip kan sebenarnya dia mengambil intervensi Kapolri ya dalam tanda kutip. Itu kan mengintervensi, Mas. Intervensi proses penyidikan sebenarnya. Pada saat dia menyampaikan ke Kapolri, Polri ya, ini kenapa perkara dia bisa dilanjutkan segala macam, besoknya langsung terbit penghentian perkara. Dan Polri memberikan penghargaan untuk saya jadi lucu juga kok, jadi dikasih penghargaan lagi kan, karena dia penghargaannya kepada yang tersangka, memberi penghargaan semacam Kamtibnas lah ya Mas ya. Nah ini kedepannya biar masyarakat juga tahu, oh kalau perkara begini sebenarnya aturannya udah ada, memang benar keadaan terpaksa tadi yang pasal 49 KUHP itu ada ketentuan, tapi harusnya diujinya di lembaga yudikatif, bukan di eksekutif yang menguji. Oke. Harapan saya sebenarnya simple ya. Jadi gini, kita harus membiasakan yang benar, gitu. Bukan membenarkan yang biasa ya. Apalagi kalau pembenaran itu dibuat atas dasar trial by the press, trial by public, gitu loh. Jangan sampai ada opini publik akhirnya menghentikan proses hukum. Jadi sebenarnya kalau memang ada tekanan masyarakat gitu, kayak tadi viral ada meme dan lain-lain, buat press conference, buat edukasi ke masyarakat, sosialisasi ini loh penerapan hukumnya. Penerapan hukumnya yang benar gitu. Undang pakar hukum pidana atau apa buat memberikan pemahaman gitu loh. Mungkin kalau memang pengen diintervensi ya tanda kutip perkaranya, secara soft policy mungkin Polri bisa memberikan bisa memberikan keringanan dalam bentuk lain, semisal ini ditekankan kepada tersangkanya, ini untuk pembelajaran loh, kamu datang aja jalin prosesnya, kita nggak akan menahan kamu. Kalau ini memang pembelaan terpaksa ya sudah, kamu akan bebas nantinya gitu. Jadi masyarakat harus disadarkan gitu loh, bahwa ketika jadi tersangka ini bukan sesuatu yang akhir dunia ya. Ini pembelajaran gitu loh. Hukum pidana ini punya banyak maksud ya. Ada prevensi, ada teori-teori lah, teori prevensi, teori apapun itu untuk orang-orang belajar ini gitu, mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Jadi menurut saya kalau ada kasus serupa, bukan kasus serupa, kasus ini pertama menurut saya harusnya diedukasi sih, bukannya langsung tadi dihentikan ya, bukan dihentikan ya Mas ya. Ya betul. Kita nggak tahu, saya jadi penasaran ini sebenarnya faktanya bagaimana kan? Bagaimana itu kan jadi teka-teki gitu loh. Kalau ternyata memang dia pembelaan terpaksa tadi begalnya kebangetan, dia nggak ada chance lain ya untuk melarikan diri, oke lah gitu loh. Mungkin saya masih bisa ikhlas ya meskipun secara hukum salah. Tapi gimana kalau ternyata memang dia main hakim sendiri ya? Nah, sedangkan main hakim sendiri dilarang berdasarkan undang-undang ya. Konstitusi juga marang, kita dibilang negara hukum. Gimana kalau dia main hakim sendiri? Gitu, ternyata begalnya cuma ece-ece ya tanda kutip, ternyata dia melakukan serangan yang sangat berlebihan, kan kita nggak tahu gitu. Nanti takutnya nanti malah melahirkan upaya-upaya main hakim sendiri, atau jangan-jangan nanti ke depannya ada orang yang ternyata nggak begal, difitnah begal. Nah ini yang saya ini concern Mas, ini juga menjadi pertanyaan saya begitu nanti. Kan kita nggak tahu, umpamanya di suatu tempat yang ada hanya 2 orang, padahal dia perkelahian kan, anggaplah dia berkelahi, dianggap karena dia dengan tidak sengaja melakukan penganiayaan dan meninggal dunia, bisa menjadi alasan dia juga, saya mau dibegal sama dia. Betul. Nah ini jadi pertanyaan saya juga. Betul, sepakat. Jadi ya itulah. Jadi menurut saya memang kalau alasan penghapus pidana itu emang harus ada pembuktian ya, jangan segampang itu, dan apalagi kalau ditekan masyarakat kok langsung. Jangan kalah sama public opinion Mas ya. Betul gitu. Sebenarnya kalau saya perhatiin juga kemarin Kapolri juga dalam melakukan press conference-nya nggak boleh dikatakan ini ya, pemberian pemahaman kepada masyarakatnya. Kalau menurut asumsi saya itu agak kurang dia waktu pada press conference ya. Yang di Polres kalau nggak salah tuh. Jadi masyarakat juga semakin bertanya-tanya kalau jawabannya seperti itu. Betul. Ya harusnya memang ini kan karena perkaranya sensitif, mungkin Polri bisa menggandeng ahli-ahli pidana dalam memberikan press release atau press conference ya. Betul, sepakat. Ya tadi diarahkan kan pembelaan terpaksa itu apa sih, biar masyarakat tahu.
oh ternyata harus diutamakan menghindar dulu. Gitu. Iya. Jadi nggak apa ya? Jadi nggak apa ya? Bisa ada pemahaman yang benar di masyarakat. Sepakat, Bang. Oke. Jadi kesimpulannya apa nih, Mas? Kesimpulannya yang bisa saya tarik kesimpulan bahwa kasus ini bisa jadi pembelajaran menarik ya, pembelajaran menarik, dan seharusnya ini tidak sekonyong-konyong dihentikan begitu saja ya. Itu saja, seharusnya pemerintah tidak ditekan oleh masyarakat, tetapi bisa memberikan edukasi. Pemerintah dalam arti ini Polri ya? Polri khususnya. Polri bisa memberikan edukasi hukum kepada masyarakat bahwa ini seharusnya dalam kasus serupa masyarakat melakukan apa nih? Itu melakukan apa, dan pembelaan terpaksa itu terjadi karena apa, dicerahkan oleh Polri gitu. Dan harusnya kasus serupa yang mengatasnamakan alasan penghapus pidana ya, entah apapun itu, pembelaan terpaksa atau yang lain-lain gitu, itu seharusnya tetap diadili, meskipun mungkin nanti secara terpisah ada kebijakan lain dari Polri untuk memberikan tanda kutip keringanan ya, jangan sampai ditahan gitu, jangan sampai dilakukan upaya paksa lainnya gitu. Jadi ini sebagai upaya pembelajaran nih. Begitu. Itu sih kalau kesimpulan dari saya. Sampai KUHP-nya diubah. KUHP atau KUHP diubah. Kalau KUHP saya setuju, Mas, sepakat. Saya termasuk pendukung KUHP itu cepat-cepat untuk terlepas dari pro dan kontranya ya. Ya sambil berjalan kan revisi kan bisa dirubah, Mas. Enggak harus KUHP secara keseluruhannya ya. Ya mungkin ada beberapa pasal yang masih pro dan kontra ya. Nah, tapi kan jangan menggeneralisir pasal-pasal yang lain ya. Yang udah baik menurut saya untuk diterapkan. Betul. Termasuk sanksi-sanksi pidana kan nggak harus, sekarang kan udah hukum pidana modern kan restoratif justice itu diutamakan sebenarnya. Betul. Ya, itu juga jadi masalah. Iya. Restoratif justice sudah ada apa? Restoratif justice ada dasar Perkapolrinya, ada peraturan jaksa agungnya, tapi di KUHP-nya nggak ada. Iya. Tapi padahal itu baik, Mas. Kalau menurut saya baik ya. Itu baik. Perkara tertentu yang pidana tertentu itu sebenarnya restoratif justice itu salah satu budaya Indonesia juga untuk menyelesaikan perkara itu, perkelahian umpamanya ya, berantem gitu, diselesaikan secara kekeluargaan, berdamai, ya udah selesai gitu kan. Iya, itu baik. Cuman kalau nggak ada ininya di undang-undang, ini nggak. Saya sepakat itu. Harusnya ada dulu cantolannya di RKUHP harusnya kan. Di RKUHP sebenarnya udah dimasukin kan. Tapi sampai sekarang yang ada kan baru hanya di pengadilan pidana anak kan untuk restoratif justice. Itu udah jelas di dalam undang-undangnya. Tapi kalau untuk tindak pidana selain anak kan belum ada sampai sekarang. Betul. Ya. Oke Mas, next kita bicara pidana yang lain ya. Siap, dengan senang hati. Mas Hasan ini adalah salah satu alumni dari ALSA ya Mas ya. Iya, ALSA. Belum tutup, bisa dijelasin dulu ALSA itu apa Mas? Oke, jadi ALSA aktif itu di ALSA ya. Yes, ALSA itu Asian Law Students Association, perkumpulan mahasiswa se-Asia ya. Nah itu ada anggotanya dari berbagai negara, Indonesia salah satunya. Di Indonesia sendiri anggota dari ALSA Indonesia itu ada 14 universitas sih. Sebenarnya tujuannya itu kita pengen ngebikin sesuatu wadah supaya bisa mengengineering ya, mengarahkan mahasiswa supaya kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan bermanfaat ya, entah konferensi, seminar bareng gitu, tapi dengan suasana guyup nih, karena dari berbagai universitas. Sudah habis kita purna, habis alumni, kita sekarang lagi bikin asosiasinya gitu, namanya Alumni Society of ALSA Indonesia, ASA. Jadi mungkin ada beberapa organisasi kayak HMI ya, Himpunan Mahasiswa Islam, itu kan ada himpunan alumninya ya, keluarga alumni Himpunan Mahasiswa, ada KAHMI. Gitu. Nah, ini kita ada organisasi lanjutannya lah setelah alumni. Gitu. Oke, Mas, semoga sukses ya Mas ALSA aja. Siap, amin. Sukses juga buat karir juga. Sama-sama. Gua atas nama Brikos Media terima kasih banget nih udah mau jadi narasumber. Next kita bicara dengan isu-isu yang lain lagi, Mas ya. Sama-sama senang, semoga nggak kapok undang. Oh, enggak lah kalau gua justru Mas Hasannya yang jangan kapok. Diundang dadakan tapi terus gagal terus, kita reschedule. Gak apa-apa lah. Thank you ya Mas. Bisa langsung ketemu lah ya di studio. Ya boleh. Nanti next kita langsung ketemu di studionya ya. Siap. Oke. Siap. Thank you Mas Hasan. Sama-sama. Thank you. Oke.